Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nurfozia dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 10 semester 2 mengenai siklus air. Untuk definisinya sendiri ini, siklus air adalah hidrosfer mencakup air di bumi yang terus berputar melalui siklus air yang meliputi proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Siklus air ini dibagi menjadi siklus pendek, sedang, dan panjang. Lalu ada perairan darat. Perairan darat ini dibagi beberapa macam. Air tanah dibagi menjadi air tanah dangkal dan dalam, sumur freatis dan artesis, serta jenis lainnya seperti air meteorit, tubir, juvenil, dan fosil. Lalu ada sungai. Jenisnya berdasarkan debit air, permanen, periodik, dan enperal. Sumber air lainnya itu dari hujan, glaster, campuran, dan pola aliran seperti dendritrik, trelis, dan lain-lain. Sungai ini juga dimanfaatkan untuk irigasi kayak perairan di sawah-sawah itu. Lalu bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik dan wisata. Maksudnya wisata ini tuh kayak kita bisa menikmati sungai itu sendiri seperti Arum Jeram gitu dan lain sebagainya. Lalu ada danau dan rawa. Berdasarkan proses pembentukannya, ada danau tektonik, vulkanik, dan lainnya. Rawa juga dibagi berdasarkan karakteristiknya, seperti swamp, marsh, dan bog. Selanjutnya ada konservasi air tanah dan das. Yaitu menjaga air tanah dengan kawasan lindung vegetasi dan penghematan air. Konservasi das dilakukan dengan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali, dan pembuatan sumur resapan supaya resapannya itu makin banyak dan tidak terjadi kayak tanah longsor dan lain sebagainya. Lalu di sini ada perairan laut. Perairan laut itu ada zona laut, yaitu berdasarkan kedalaman, terdiri dari zona littorial, neritik, batial, dan abisial. Berdasarkan letaknya, ada laut tepi, pertengahan, dan pedalaman. Lalu ada morfologi dasar laut, termasuk paparan benua, lereng benua, dan palung laut. Terus ada batas teritorial. Indonesia memiliki batas laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, yaitu ZEE. Oke, untuk pemanfaatan laut sendiri ini, laut bisa dimanfaatkan untuk tambak, wisata, pertambangan, biota laut, tersebar berdasarkan karakteristik wilayah. Lalu di sini ada pencemaran dan konservasi laut. Pencemaran laut itu berasal dari limbah domestik, kapal, dan radioaktif. Konservasi dilakukan dengan menanam mangrove dan melindungi ekosistem laut. Oke, kurang lebihnya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.